Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah tengah-tengah kami, ajari kami dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami. Sungguh kami dilayani oleh Engkau sendiri pada waktu kami memuji, menyembah Tuhan. Hidup kami Tuhan diteguhkan oleh karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mira. Saya kemana-mana pasti ketemu dia. Jadi dia hafal khotbah saya. Saya bersyukur Bapak Ibu kalau tahu Mira, ini orang pakai Tuhan luar biasa. Dia kalibernya udah ribuan, bukan dia kaliber memimpin pujian puluhan, ribuan dia. Dia kaliber memimpin pujian ribuan orang. Dan tetap humble dia, setiap dia tetap rendah hati. Ya kemana-mana saya sering ketemu dengan Mira. Dan saya bilang, Mira kamu punya secret admirer loh di Belanda. Kalau saya di Belanda selalu muter lagumu tuh, saya bilang gitu. Ini orangnya. Baru ketemu minggu lalu sama saya. Baik, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan berbicara pada kita masing-masing? Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu bisa mengenali suara Tuhan? Amin. Kita domba-dombanya Tuhan, amin. Amin kan? Di sini domba-dombanya Tuhan, gak ada yang kambing, gak ada ya. Dombanya Tuhan, Alkitab mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Betul? Saya benar gak kepingin khotbah. Bagi saya pujian penyembahan tadi udah berbicara kalau Bapak Ibu mau betul-betul membuka hati. Karena firman Tuhan itu bisa disampaikan secara teaching dan preaching seperti ini. Tetapi juga Tuhan bisa berbicara lewat selama pujian penyembahan. Jadi kalau kita membuka hati pada pujian penyembahan itu udah khotbah sendiri. Kadang-kadang kalau sama Samira saya nggak khotbah udah aja langsung altar call semua. Tapi kan saya diundang khotbah. Jadi masing-masing ya Mir. Oke Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu. Karena seringkali ini yang saya hadapi. Ketika saya diminta doain orang yang seringkali begitu. Pada waktu selesai ibadah atau selesai ngisi di mana saja. Nanti mulai orang berderet minta didoakan. Kemudian selalu akan saya tanya, apa yang perlu didoakan? Jawabannya kebanyakan adalah mengalir saja. Ibu Bapak Ibu enggak gitu kan ya? Enggak ya? Setiap kali saya tanya, apa yang mau didoakan? Mengalir saja Kak Lid. Wah itu yang namanya saya kerja keras, kamu enaknya. Saya harus kerja keras tanya Tuhan, ini apa nih Tuhan? Ya kalau 1-2 orang oke lah saya mungkin diberi kemampuan untuk scanning dengan cepat. Kalau yang berderet 10 atau 50 orang. Jadi saya kerja keras untuk nangkep apa yang menjadi maksud Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu gak yakin bahwa Tuhan bisa bicara pribadi pada Bapak Ibu. Dengan kata lain Bapak Ibu menempatkan hamba Tuhan seperti dukun. Karena mengalir aja. Loh mengalir aja kamu yang minta doain apa? Udah mengalir aja kait. Saya lebih senang ditanya tolong bantu doa saya A. Kalau yang saya doakan ini lebih enak gitu. Kita yang doakan pun lebih seperti mensupport, mengconfirm, meneguhkan. Dan pada saat ini yang seringkali saya juga jumpai ketika orang-orang tanya begini. Doain Kak Lid, aku lagi mau buka usaha ini kehendak Tuhan atau enggak ya? Kadang-kadang gitu kan ya. Mau melangkah ini kehendak Tuhan atau enggak sih? Sehingga kebingungan. Maksudmu kalau kamu tahu bagaimana, apakah kamu akan dengar dari Tuhan, ya anakku ini kehendakku atau gimana? Saya akan ajak Bapak Ibu semua hal yang praktikal. Yang membuat kita sebenarnya bisa menerapkan ini secara praktis. Saya beri temanya ask for confirmation, meminta sebuah konfirmasi. Saya beri contoh. Pada waktu putra kami pada tahun 2020 divonis kanker di Sydney, bertepatan dengan lockdown, COVID di mana-mana. Dia tidak bisa dikunjungi dan tertutup negara ini. Kena kanker blood cancer, Hodgkin lymphoma yang di rongga dada menjalar ke leher. Dan dia di sana di mana tidak di cover insurance karena insuransinya dia habis. Dia pelajar mengurus visa sementara, dia ambil visa yang budget, tidak mengcover. Kemudian pada waktu dengar dia kena kanker, beberapa orang juga dengar, mereka pada ngomong bawa pulang aja nih anak sakit kanker di sana kok dibiarin aja. Saya bukan orang yang gegabah mengambil keputusan. Tidak serta-merta saya harus ambil keputusan dengan seperti itu. Saya tahu anak ini kena kanker.
dan kondisi lagi tidak menguntungkan. Untuk itu saya harus berdoa sungguh-sungguh, minta peneguhan dari Tuhan. Saya waktu berhadapan dengan anak ini FaceTime, ini anak mukanya kosong, saya cuma kuatin pada dia, Ariel tetap percaya, tidak, ini bukan hukuman dari Tuhan, tetap percaya. Saya menguatkan dia. Dia cuma bertanya, why me mom, kenapa harus saya? Kenapa enggak anaknya orang yang suka main ke diskotik aja yang kena, why me mom? Dan saya bilang, Rel gak usah tanya itu, pokoknya fokus satu, hatimu gembira, bersuka cita, tetap percaya Tuhan punya maksud di dalamnya. Udah gak usah mikir yang lain, kamu gak perlu mikir uang dari mana untuk biaya pengobatanmu, kamu gak perlu mikir apapun, yang kamu pikir cuma satu, Tuhan kau sembuhkan saya. Udah itu aja. Ini anak saya ajak mikir santai-santai, bagian terberatnya saya menggumuli. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya yakinlah Bapak Ibu kalau anaknya sakit kanker, masa Bapak Ibu bilang begini, puji Tuhan anak saya kanker. Itu 10/4 itu. Alias kurang waras. Pasti susah lah, sedih. Pada waktu anak saya kena kanker, saya bergumul. Ini anak mau dikapai nih. Ini anak dibawa pulang ke Indonesia, pengobatan bagaimana, biayanya kayak apa. Dan pergumulan itulah saya berseru pada Tuhan. Saya minta satu peneguhan. Karena keputusan saya ini keputusan yang harus tepat. Pada waktu itu Tuhan cuma taruh di hati saya, everything will be alright. Alright-nya kayak apa? Kemudian saya punya impresi dalam hati, ini anak gak usah dibawa pulang ke Indonesia. Biar di sana pengobatan biaya bagaimana, kata Tuhan cuma everything will be alright. Jadi saya nggak mikir yang lain-lain, saya cuma mikir nih anak tetap sana. Kemudian saya minta peneguhan yang kedua. Makasih. Ya saya pendeta yang gampang nangis, nyanyi gembira nangis, nah apalagi nyanyi lagi lambat ya. Baik. Kemudian saya tanya mentor saya seorang dokter, saya tanya apa yang harus saya lakukan? Banyak orang bilang Pak pulang. Saya punya konfirmasi pribadi anak ini stay di sana. Dokter ini cuma bilang biarkan dia di sana. Pengobatan sana lebih bagus. Dia nggak tanya saya biaya dan sebagainya. Bagi saya itu Tuhan akan provide dan segalanya. Bapak Ibu itu yang kami kerjakan. Terus melakukan itu tantangan ada ya, tetapi kami melakukan mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Saya diberi izin masuk ke Sydney dengan cara exemption embassy. Telepon saya diberi izin masuk. Dan saya mendampingi putra kami harus kemoterapi selama 12 kali, sebuah proses yang sangat panjang. Kalau orang tanya biayanya bagaimana, saya nggak mikir, even saya nggak mikir. Saya cuma mikir Tuhan engkau berjanji everything will be alright. Saya jalan dampingi dia, saya nggak tahu nih anak sembuh nggak sembuh, tapi iman saya hanya tertujukan pada engkau. Saya cuma mengencourage putra kami Ariel namanya, Rel. Kita nggak tahu umurmu sampai berapa tahun. Karena kita nggak bisa gampangin, bisa sembuh atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi dalam kesemuanya, kamu harus finishing well. Let's say umurmu cuma tinggal 1 tahun atau 2 tahun, tapi paling tidak kamu selesaikan hidupmu dengan gemilang. Pelayanan Rel, saya dorong dia. Bapak Ibu kita jangan nunggu sakit baru semangat pelayanan. Saya bilang pelayanan Rel. Dan dia pemain drum. Karena masa-masa kemoterapi membuat dia nggak mampu, akhirnya Rel ambil aja pelayanan entah di multimedia atau di sound system yang tidak menguras tenaga. Dan dia lakukan itu, Bapak Ibu puji Tuhan, justru penyakit ini membuat dia semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. Dan memang kalau saya ceritakan yang indah-indah saja untuk meneguhkan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kita bisa bertanya kenapa begini, bagaimana begitu, prosesnya saya nggak akan ceritakan, akan panjang. Singkat kata saja, tahun 2022 Januari kemarin setelah dia mengalami kemoterapi selama 12 kali baik oral maupun injection, dan dia kelelahan tangan kanan, tangan kirinya dia lelah, dia seperti badan tak mampu, dia kurus, semakin kurus. Saya cuma bilang hati gembira obat yang manjur Rel. Dia nggak boleh lihat wajah saya seperti ini, nangis gitu nggak boleh. Dia harus lihat wajah maminya sukacita. Bahkan dokter tanya where is your family, di mana keluargamu? Oh keluargaku ada di Indonesia. Where is your mom? Tanya dan sebagainya, harus lihat. Mereka dokter tanya gimana perasaan mamamu? Gak apa-apa, mamaku cir-cir aja katanya. Mamaku gembira-gembira aja. Yang khawatir teman-temannya, dia gak tahu mamanya nangis terus di ruang doa. Tapi luar biasanya 2022 kemarin kalau saya bilang anugerah. Tapi Bapak Ibu jangan bertanya kok kenapa saya gak disembuhkan. Masing-masing proses beda ya. Jangan digeneralisasi. Tuhan punya rancangan masing-masing atas kita. Rancangan Tuhan atas putra kami juga tersendiri.
Memang anugerahnya dia 2022 kemarin ketika masih ada sisa 6 mili di dadanya, di biopsi, karena di PET scan 2 kali tetap ada hasilnya, tetap ada, terus akhirnya di biopsi, ternyata Januari awal dia ditelepon, Ariel, this is the good news, ini kabar baik, tidak ada evidence, nggak ada lagi kanker. Dan pada waktu dengar gitu dia buat kesaksian, dia cerita bagaimana perjalanan dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, nih anak dibilang dokter nggak boleh kerja di tempat-tempat casual karena akan ketemu banyak orang, kamu harus kerja di kantoran. Bagi kami, bagi dia juga, saya sehat aja, kerja casual aja susah. Dia kirim lamaran kemana-mana, nggak diterima-terima. Sampai akhirnya dia frustasi, dia membuat satu testimoni, dia berkata begini, dia sudah plan pulang ke Indonesia dan melupakan Tuhan. Karena bagi dia, Tuhan tidak sama seperti yang diajarkan maminya. Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang akan meluruskan jalan. Faktanya dia sudah ratusan apply, gak satu pun diterima. Begitu sulitnya. Kan dia hanya makan sekali sehari karena harus mengelola uangnya karena sangat mahal biaya hidup di sana. Tapi pada waktu dia sakit dan sembuh, saya bilang, Rel, Tuhan pasti punya rencana atas hidupmu. Singkat kata, lepas dia sembuh 2022 kemarin, selisih 3 minggu, dia dipanggil ada satu perusahaan arsitektur karena dia seorang arsitek. Diwawancara hari itu juga dia kontrak kerja sebagai pegawai full time. Saya coba bilang, luar biasa Tuhan bagi kamu. Artinya pasti ya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini hanya satu kisah saja bagaimana kami berjalan untuk meminta peneguhan. Konfirmasi. Duduk di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami kebingungan, ada di crossroad, ada di satu persimpangan jalan. Tuhan, ini aku maju atau enggak sih Tuhan? Ini aku diajak orang buka toko ini maju atau enggak sih Tuhan? Kan Bapak Ibu enggak bisa mendengar dengan begini. Ya, majulah kan. Enak kalau begitu ya. Kita doa, ya seperti zaman perjanjian lama, Urim dan Tumim. Setiap kali mau berangkat perang, ada Urim dan Tumim. Begitu mudahnya. Kalau kita sebenarnya Bapak Ibu dengan saya punya Roh Kudus. Hanya saja kita kurang melatih, bergaul, berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, nggak usah cari jauh-jauh. Ada dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu beri makan Roh Kudus, ajak ngobrol, berbicara. Lama-lama kata kitab Ibrani, panca indera rohani kita terlatih. Panca indera rohani, ini jasmani ini telinga jasmani. Tapi ada telinga rohani. Jadi Bapak Ibu akan belajar bergaul dengan Tuhan dan memang Tuhan seringkali Alkitab tidak menunjukkan hal yang spesifik. Ini kerjaanmu, kan gitu ya. Itu sebabnya saya akan mengajak Bapak Ibu melihat pada hal yang praktis, ask for confirmation, meminta konfirmasi atau bahasa sehari-hari yang kita kenal meminta tanda. Pernah dengar kata-kata itu? Meminta tanda. Dan ada orang yang berkata, orang tuh kalau minta tanda artinya dia kurang beriman. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Karena Bapak Ibu akan menemukan di Alkitab beberapa contoh meminta peneguhan, tanda. Saya akan ajak Bapak Ibu karena Bapak Ibu dengan saya ada seringkali bingung. Ini suara hati, suara pikiran atau suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengarkan sendiri kan kadang-kadang kayaknya iya tapi kok ya enggak gitu ya. Nah saya akan bacakan dari Injil Markus pasal 16 ayat 20 dikatakan begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Confirming, mengkonfirmasi. Itu bahasa yang seringkali kita ingin dengar. Dikonfirmasi oleh Tuhan. Mengkonfirmasi the word through accompanying sign. Dengan tanda-tanda yang menyertai. Ada tanda-tanda yang menyertai. Ini bagian dari Injil pada waktu memberitakan kabar baik. Tuhan mengkonfirmasi dengan tanda. Nah sekarang saya akan lebih mengkerucutkan. Saya akan bawa Bapak Ibu kepada satu prinsip yang namanya hukum dwi ganda saksi. Hukum dwi ganda saksi. Yang dimana prinsip ini berlaku dan bahkan dikutip oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan dikutip oleh Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu pada waktu membaca Alkitab nanti gak heran.
Kenapa pada waktu setiap kali ada persidangan harus ada saksi-saksi. Walaupun pada waktu Yesus diadili saksinya saksi dusta. Tapi itu sebuah syarat yang harus dipenuhi. Tanpa saksi pengadilan tidak boleh dilakukan. Hal yang sama karena mengacu pada Taurat. Ini yang saya ingin memberi sebuah landasan pada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti mempraktekkan sehari-harinya bisa dilakukan. Nggak kebingungan karena ini guidance yang saya pikir sangat sederhana. Hukum dui ganda saksi. Ulangan 19 ayat 15 mengatakan begini. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang pun mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Kalau tuduhan satu orang, gak berlaku. Tuduhan atas dosa, atas kesalahan, satu orang aja gak laku. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau ada 2-3 orang saksi, sebuah perkara sah. Ini akan menjadi landasan kita meminta konfirmasi. Apa rangkaiannya? Nanti saya tunjukkan. Ini prinsip. Prinsip di Alkitab tentang hukum dui ganda saksi. Sebuah perkara akan sah kalau ada 2-3 saksi. Yang lihat maksudnya ya, yang meneguhkan. Dan kemudian Yesus pun mengutip kata-kata tadi. Di Injil Matius pada waktu Tuhan berkata, kalau kamu mau menegur orang 4 mata, tapi kalau nggak bisa panggil saksi. Karena menganut prinsip Taurat tadi, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ini prinsip, Yesus saja mengutip Taurat, di mana prinsip ini orang Yahudi sangat tahu. Satu perkara sah, valid, kalau ada 2-3 peneguhan, 2-3 saksi. Kemudian Rasul Paulus pun langsung mengutip dari bagian kitab Ulangan tadi. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Dengan kata lain Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, ingin memutuskan A atau B, jalan kanan atau jalan kiri, maju atau berhenti sebentar, berarti artinya menganut prinsip dui ganda saksi harus ada 2 atau 3 peneguhan. Cukup paham? Jadi ini gampang diaplikasikan. Bapak Ibu akhirnya tidak kebingungan, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu. Bapak Ibu dengan saya kan cari kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan dituliskan di dalam firman Tuhan yang tertulis, logos. Hanya saja kan kita perlu yang spesifik. Dan kalau spesifik itu kadang-kadang Bapak Ibu akhirnya cuma bingung, ini benar enggak ya, ini benar enggak ya. Hanya Bapak Ibu dengan Tuhan akhirnya. Tapi bagian ini mengatakan 2-3 saksi sebuah perkara tidak disangsikan lagi. 2-3 peneguhan sebuah perkara valid, sah. Ya ini akan Bapak Ibu akan nanti contoh misal ya contoh. Putra kami yang kedua sangat kepingin sekolah ke Jerman. Kami sebagai pendeta, suami saya pendeta, kami ada di gereja di mana kami fix salary. Enggak bergantung jumlah perpuluhan. Kayak pegawai lah ya. Fix salary, gajian tetap. Kalau perpuluhan tinggi enggak berubah, enggak tetap aja. Selama bertahun-tahun juga enggak dinaikkan sampai saat ini. Jadi ya tetap aja fix salary. Nah tapi kami tidak pernah menghalangi anak-anak kami punya mimpi tinggi. Kami selalu bilang bapakmu ibumu pendeta, tapi kamu punya bapak di surga yang luar biasa. Berdoalah, berimanlah padanya. Ini anak kami yang kedua, dia ingin sekolah di Jerman karena dia suka mesin. Dia ingin sekolah di Aachen, tempat di mana B.J. Habibie sekolah di situ. Mam Rafael akan sekolah di situ. Dan dia melakukan, bukan hanya sekedar ingin, bukan sekedar doa, tapi dia melangkah. Langkahnya apa? Dari sejak kelas 1 SMA dia sudah les bahasa Jerman. Dia tempuh dari sekolah Citraland sampai ke daerah Kertajaya dengan teman-temannya selalu tiap hari dia les bahasa Jerman. Artinya dia melangkah sesuai apa yang dia inginkan. Melangkah sampai 3 tahun dia sampai buku tebel-tebel dia belajar bahasa Jerman. Akhirnya kami harus pada keputusan anak ini berangkat atau enggak. Karena kan enggak gratis. Orang bilang di Jerman enggak bayar. Di Jerman enggak bayar. Untuk college bayar dan sangat tinggi. Dan saya bilang begini sama Rafael. Rafael, kita butuh beberapa konfirmasi.
Konfirmasinya sudah dilakukan, cuma tinggal satu penentu. Kalau sampai deadline, karena dia akhirnya memutuskan ambil college-nya supaya nggak berangkat ke Jerman, memudahkan dia ke Jakarta. Dia berkata, Mam ini ada di Jakarta, artinya agak lebih murah. Tapi saya bilang gini, Rafael kita harus percaya buka tutupnya Tuhan. Seringkali Bapak Ibu dan saya juga kadang-kadang pada waktu pintu ditutup ngamuk. Kenapa sih Tuhan tutup? Kenapa Tuhan gak buka? Pak Ibu, Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pada waktu mau menginjil di daerah Asia Kecil ditutup oleh Tuhan. Memberitakan Injil itu kan melakukan kehendak Tuhan. Ditutup sama Tuhan. Ditutup oleh Roh Allah, gak diizinkan masuk. Belok ke arah Bitinia, Misia, ditutup lagi sama Roh Yesus. Nggak boleh. Sampai akhirnya Rasul Paulus pada waktu tidur dia lihat satu vision, orang Makedonia melambai-lambai tangannya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Disitulah Rasul Paulus tahu bahwa pintu yang dibuka ada daerah Makedonia. Seringkali kita marah ketika pintu ditutup. Kenapa sih Tuhan ini, padahal aku udah imani bahwa pintu ini prospeknya luar biasa, kemungkinannya luar biasa. Kenapa Tuhan tutup? Bapak dan Ibu kan pandangan cuma sebatas ini. Tapi mata Tuhan melampaui. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, seringkali kita diprotek dan kita harus diprotek marah. Padahal untuk melindungi Bapak Ibu dan saya. Kalau ditutup pintunya bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita. Kalau pintu ditutup dia mengarahkan ke pintu yang lain yang tujuannya mendatangkan sejahtera bagi kita. Paulus ditutup. Dan anak saya bilang gini, kita percaya buka tutup Tuhan kan. Saya bilang artinya kita nggak boleh marah ketika pintu ditutup, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Karena seperti tingginya langit dan dengan bumi. Pemahaman kita cuma sebegini, tapi Tuhan melampaui. Matanya Mami walaupun bergerak di area supranatural, tapi hanya terbatas di dunia dimensi ini. Tapi Allah maha tahu. Deal ya, deal. Nanti setelah ada waktu deadline pembayaran, kalau dananya tidak terkumpul lunas, gak berangkat ya. Deal, deal. Nah doa tetap doa. Dia tetap belajar bahasanya, sampai akhirnya kurang beberapa hari dari deadline, uangnya gak terkumpul. Kurang sedikit Bapak Ibu. Kurang sekian juta, kurang sedikit lah, gak banyak. Artinya saya pun bisa ngeredek kartu. Nah iya, bisa ngeredek kan, kalau yang jawab berarti kadang-kadang, wah gak apa-apa tak tutup dulu. Ngeredek kartu kredit ya, ngeredek kartu kredit. Saya bilang, aku tarik kartu kredit Tuhan. Ini anak nih punya mimpi luar biasa, imannya luar biasa supaya dia semangat Tuhan. Aku kredit cuma tinggal sedikit. Tapi saya harus balik kepada perjanjian tadi. Kalau tidak dikumpulkan lunas, berarti nggak berangkat. Walaupun bisa ditarik kartu kredit, kelihatannya bagus. Tapi saya bisa masuk ke area yang saya tidak tahu. Demi pendidikan anak, iya betul. Tapi saya ingin melangkah pada sebuah komitmen seperti yang tadi kami buat. Dan betul, saya bilang, Vel, ini udah deadline, dananya nggak terkumpul, kamu harus puter otak, puter cara, untuk ambil kuliah tempat lain. Akhirnya dia kuliah di WM, dia ambil teknik kimia. Singkat kata ketika lulus dia cuma bilang begini ke saya, Mam, untung Mam. Apa untung? Untung Rafael gak berangkat ke Jerman. Dia ceritakan banyak hal tanpa saya ceritakan detailnya. Untung Mam, untung Rafael gak berangkat ke Jerman. Beberapa temennya yang pernah les bahasa Jerman dengan dia pulang ke Indonesia tanpa sampai selesai melulus, cuma hanya selesai di college saja. Mam, Rafael untung gak sampai ke Jerman. Dan sekarang anak ini walaupun lulusan Indonesia tapi kerja di Griffith di Australia. Artinya saya melihat bahwa tangan Tuhan itu menuntun kepada yang baik. Tapi kadang-kadang kita melihat ini baik, nih, waduh ini prospek, nih kesempatan. Anak sekolah kapan lagi, geredek aja dah. Tanpa sadar kita sebenarnya masuk ke sesuatu yang Tuhan tidak taruhkan kita di situ. Cukup memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kata Alkitab 2-3 saksi sebuah perkara itu sah. Nah saya akan ajak Bapak Ibu kepada contoh di Alkitab tentang meminta tanda. Tadi ini prinsipnya, prinsip di mana kalau Bapak Ibu bergumul sesuatu, 2-3 konfirmasi, 2-3 peneguhan, 1 perkara sah, valid.
Jangan Bapak Ibu ragu-ragu lagi kalau sudah ada itu, walaupun di tengah-tengahnya nanti ada tantangan, pergumulan, tapi yakinlah ada tangan Allah yang menyertainya. Ya. Dan pada waktu saya akan tunjukkan bagian firman Tuhan tentang contoh yang meminta tanda, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kisah ini sebelum dimulai ke sini, orang Israel dijajah oleh orang Midian. Saking kerasnya mereka menekan sampai melarat. Setiap kali panen dihabisi, semua ternak-ternaknya diambil, melarat. Orang Israel melarat luar biasa, umat pilihan Allah tapi melarat. Kayaknya nggak cocok ya, umat pilihan Allah tapi kok hidup menderita. Ya ini, mereka orang Israel menderita 7 tahun, ditekan orang Midian. Nggak punya apa-apa, melarat. Dan kemudian Gideon ini pun adalah orang bukan hanya orang bilang, oh dia penakut. Saya sih nggak ngelihatnya di area itu, tapi saya lihat dia orang yang bijak. Kondisi kalau dia ngirik gandum di tempat yang umum, pasti dirampas, dia milih tempat di mana nggak kelihatan, dia tempat tersembunyi. Bagi saya itu sebuah keputusan bijak. Dia tidak menantang sesuatu bahaya. Dia masuk ke tempat pengirikan, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur tersembunyi. Dan kemudian didatangi malaikat Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan bagian. Tuhan bilang kepada Gideon, kamu yang akan aku pakai membebaskan orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu dengan saya kita punya otak, punya logika, punya hikmat yang bisa menimbang, nggak salah dengan ini. Pada waktu Gideon dibilang, Gideon kamu yang akan memukul kalah orang Midian. Kalau saya mungkin mirip-mirip dia. Saya akan mikir yang benar. Orang Israel tidak punya resources, peralatan perang nggak ada, nggak punya alat perang satupun menghadapi orang Midian yang lengkap peralatan perangnya. Itu namanya proyek bunuh diri. Bukankah Bapak Ibu seringkali dibawa Tuhan kepada proyek-proyek yang tidak masuk akal? Dan proyek yang tidak masuk akal bagi kami, bagi saya juga dalam menentukan pasangan hidup itu masalah keputusan penting. Melangkah untuk membeli rumah atau melangkah untuk pelayanan itu pesan penting. Jadi kami selalu minta konfirmasi peneguhan dan supaya kami melangkah di situ kalaupun ada tantangan kami tahu bahwa Tuhan sudah meneguhkan di awal. Dan Gideon ini berkata begini, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku apa? Tanda. Kasih tanda. Karena ini proyek nggak masuk akal. Ini proyek gimana caranya kami ini orang yang ditekan nggak punya resources, nggak punya sumber daya. Tapi Tuhan bilang kamu yang akan mengalahkan Midian. Gideon bilang begini. Itu sebenarnya Bapak Ibu ketika Tuhan tunjukkan satu proyek pekerjaan yang tidak masuk akal, jangan buru-buru dulu. Minta peneguhan dulu. Gideon bilang begini, kalau memang aku mendapat kasih karunia, beri aku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dia bilang begini, show me a sign that it is you who speak with me. Kalau benar bahwa engkau yang berbicara kepadaku, kasih aku tanda. Kasih aku sign. Terus kemudian yang kita sangat ingat dengan permintaan Gideon. Sekarang saya mau tanya. Di teks ayat Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Yang menentukan tanda Gideon atau Tuhan? Bapak Ibu. Yang menetapkan tandanya siapa? Gideon atau Tuhan? Salah tetap masuk surga kok ya. Yang menetapkan tanda siapa? Gideon. Karena kita untuk cari kehendak Tuhan aja sulit. Nunggu tanda dari Tuhan yang kayak gimana? Ya saya minta tanda dari Tuhan. Tanda apa? Saya selalu tanya gitu. Tanda apa yang kamu minta? Ya gak tahu pokoknya kalau ada sesuatu. Berarti ngawur loh itu. Kita yang harus berkata artinya begini. Kalau saya minta peneguhan dari Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Seringkali saya gak akan cerita banyak orang. Khususnya hal sesuatu yang sangat sulit, saya akan bergumul dengan Tuhan. Saya sendiri bergumul. Bapak Ibu sendiri yang harus lebih dahulu mendapat konfirmasi dari Tuhan. Baru meminta peneguhan. Jangan kita nggak yakin, tapi minta peneguhan. Dapatkan dulu, bergumul dulu dengan Tuhan. Kita ini kan bisa nangkep kan, Tuhan seringkali kasih impresi, kasih ayat, tapi kita masih ragu-ragu.
Dan dikatakan begini, maka kata Gideon, kemudian berkata Gideon pada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di atas pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Gideon bilang begini, Tuhan, kalau memang engkau mau membebaskan orang Israel melalui saya, aku minta tanda ini. Aku akan membuat ujian dengan bulu domba. Kalau bulu domba tadi basah, sekelilingnya kering, aku tahu engkau yang berfirman kepadaku. Tuhan itu sangat paham Bapak Ibu dengan saya. Kita manusia yang seringkali berurusan dengan kebimbangan dan kebingungan dan ragu-ragu. Permintaan meminta tanda kalau Tuhan marah. Gideon, Gideon, kamu sudah lihat aku melihat malaikatnya datang kelihatan secara fisik. Kita kan enggak, kita bergaul dengan firman kan. Gideon, Gideon, masa sih kamu kurang percaya? Enggak, Tuhan enggak menegur begitu dari contoh ini. Tuhan sangat memahami Bapak Ibu dan saya. Kita punya area yang kadang-kadang ya enggak. Untuk itulah di area ya enggak itulah kita butuh konfirmasi. Kita sebenarnya mendapatkan iya, tapi ini suaraku atau suara Tuhan ya? Kan kadang-kadang gitu kan Bapak Ibu? Benar enggak sih? Gideon bilang gini, kalau betul Tuhan yang meminta aku membebaskan orang Israel melalui perantaraanku, aku minta tanda nih Tuhan. Buat tanda seperti ini, ayat 38. Dan demikianlah terjadi. Artinya Tuhan mengkonfirmasi. Karena tanda ini tujuannya untuk Gideon, untuk Bapak Ibu dengan saya. Tuhan gak perlu tanda, kita yang perlu. Supaya kita mantap. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan air. Kemudian selanjutnya dikatakan, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, tadi prinsipnya apa? 2, 3 saksi, sebuah perkara sah. Baru satu konfirmasi bukan? 2, 3 konfirmasi, 2, 3 saksi, 2, 3 peneguhan, sebuah perkara sah. Gideon minta lagi, sekali ini saja, biarkan aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Kalau bahasa Inggris mengatakan kalau itu terjadi taulah aku bahwa engkau yang melakukannya. Jadi dia buat yang kedua dibalik, bulunya yang kering, sekelilingnya yang basah. Dan demikianlah diperbuat Allah. Diperbuat sesuai dengan permintaan tanda. Kan tanda untuk Bapak Ibu dengan saya. Kalau kita berkata Tuhan yang menetapkan tanda, Bapak Ibu tambah kebingungan cari apa tanda dari Tuhan. Seperti tadi saya bilang ke anak saya. Kalau pintu ditutup sampai akhir pendaftaran tidak ada dana tersedia cash, kita tahu itu ditutup jalannya. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atasnya seluruh tanah itu ada embun. 2 kali peneguhan, 2 kali konfirmasi membuat Gideon yakin Tuhan yang suruh. Kalau Bapak Ibu membaca ayat setelahnya ini, Gideon tidak lagi mempertanyakan ketika Tuhan memerintahkan. Pada waktu Tuhan bilang, Gideon kebanyakan. Bilangin ke mereka, siapa yang takut pulang. Gideon gak tanya loh sama Tuhan lagi. Dia yakin persis Tuhan yang berfirman, dia gak ragu-ragu lagi. Kalau sudah ada 2, 3 peneguhan, Bapak Ibu kerjakan. Jangan takut salah. Dalam koridor mencari kehendak Allah, percayalah Allah sanggup menuntun kita. Ya, dalam koridor kita mencari kehendak Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mengatakan, masih kebanyakan Gideon saring lagi. Gimana cara saringnya? Suruh mereka minum. Dari caranya minum kamu akan tahu. Gideon gak tanya kan? Gak tanya lagi. Yang benar Tuhan nyaring orang kayak begitu. Enggak, kenapa gak tanya lagi? Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan 2 konfirmasi.
Kalau Tuhan sudah berikan konfirmasi, Bapak Ibu harus melangkah. Pada waktu Tuhan berikan peneguhan tentang putra kami, saya sudah tidak mau dengarkan perkataan orang. Kamu ini sudah tahu kayak begini, kamu sok kaya. Masa anak dibiarkan ada di Australia? Dalam hati saya, kamu gak sadar kalau ada seorang mama, anaknya sakit. Semiskin-miskinnya dia akan berusaha yang terbaik. Kalau toh nanti ujung-ujungnya pasti cari pengobatan ke sana kemari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mudah digoyah oleh orang lain setelah dapat konfirmasi, tanda apa lagi yang kita mau minta? Kalau sudah ada peneguhan, kalau Bapak Ibu sudah bergumul dan Tuhan kasih impresi jelas, Bapak Ibu diteguhkan lagi 2-3 peneguhan, jalan Bapak Ibu, mantap. Jangan kemudian kita, lah Tuhan masa benar sih harus disaring lagi, nanti jumlahnya kesedikitan. Enggak, Gideon melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Disaring tinggal 300. Karena Tuhan yang berfirman pada Gideon yang mengutus dia yakin 300 orang bersama dengan Allah. Dan Allah tahu kan Gideon juga masih tetap manusia. Kemudian Gideon, oke sekarang kamu berangkat dengan bujangmu yang namanya Pura, bujangnya namanya Pura. Kamu nak ke tempat orang Midian ke sana. Dan Tuhan luar biasa loh, pada waktu Gideon datang dengan Pura ke tempat orang Midian mengendap-endap. Orang Midian tadi ngobrol, ceritain mimpi. Tuhan itu luar biasa ya. Kadang-kadang dia bisa membuat peneguhan seperti itu. Orang Midian cerita mimpi, semalam aku cerita ini dan diberi arti lagi. Bayangin orang Midian mengartikan mimpi yang dari Tuhan. Ini pasti Gideon ini. Dan Gideon langsung tahu bahwa Allah sudah menyerahkan. Senjatanya lucu menghadapi orang Midian yang lengkap persenjataan. Senjatanya cuma 3, sangkakala, buyung dan obor. Cuma 3. Bapak Ibu melawan perang dengan 3 senjata begini bagaimana bisa. Tapi karena Gideon tahu bahwa Allah yang sudah mengutus dia yakin kemenangan pasti Tuhan kasih. Dan Gideon membuat strategi supaya sangkakala dibunyikan. Waktu sangkakala dibunyikan, buyungnya dipecahkan. Terjadi seperti suara riuh dan Alkitab mengatakan orang Midian saling bunuh-membunuh. Jadi orang Israel gak merangi mereka, saling membunuh demi membunuh. Dan itu yang saya percaya. Kita seringkali meminta mujizat, kita seringkali memohon tuntunan Tuhan. Tapi kita seringkali mengabaikan cara-cara seperti ini. Gak salah Bapak Ibu minta tanda, bukan berarti Bapak Ibu gak ada iman. Kita memang kurang percaya, kita memang bisa ragu-ragu. Tapi minta peneguhan dari Tuhan. Ask for confirmation, yang pertama sejalan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu cintai Alkitab. Cintai firman Tuhan. Karena pada waktu kita berkumpul seringkali firman Tuhan itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus. Apa yang mau diingatkan oleh Roh Kudus kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Ambil contoh ya, tahun 98 pasti ingat kerusuhan itu. Saya pun juga waktu itu di Bali, gembalakan di Bali. Sebenarnya ada pertemuan pendoa di Jakarta. Hampir seluruh pembicara membatalkan diri, mengcancel karena chaos, kacau sekali. Tahun 98 kalau yang ingat bagian itu mengingatkan sebuah trauma yang besar. Chaos sekali, banyak yang cancel, hanya satu pembicara yang tidak cancel yang namanya John Dawson, dia dari Youth with Mission. Pada waktu itu saya sudah diminta juga jangan berangkat, kondisi kacau, kondisi lebih baik kamu tetap di Bali saja. Tapi entah kenapa di hati saya itu ada dorongan yang sangat kuat, kamu berangkat Lydia. Pak Ibu saya nggak cari mati bisa di mana saja. Untuk tujuan apa saya ke Jakarta dalam kondisi chaos. Tapi dorongan Roh Kudus begitu kuatnya. Itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu perlu mendapatkan lebih dulu dari Tuhan. Peneguhan dulu dari Tuhan. Saya jelas sekali berkata berangkat. Kamu berangkat. Cuma itu toh saya nggak ngerti lanjut berangkat. Terus saya perlu peneguhan. Peneguhannya saya harus mendapatkan dari suami yang sebagai kepala rumah tangga. Saya bilang, Skat, Tuhan taruh begini di hati saya. Saya berangkat enggak, kondisi kayak begini. Jawaban suami saya membuat saya heran, sampai hari ini saya juga heran. Dia begitu tegasnya dia bilang, berangkat. Karena Tuhan mau berbicara dengan kamu. Suami saya enggak bilang, berangkat kamu mati di sana, aku nikah lagi, enggak gitu. Tetapi saya tahu dia begitu tegasnya dia bilang, berangkat. Karena Tuhan mau berbicara sama kamu. Saya seperti mendengar Tuhan berbicara lewat mulutnya dia. Karena otoritas saya berkata berangkat, saya berangkat. Tapi saya kan manusia Bapak Ibu, walaupun saya dapat peneguhan, suami saya sudah ngayomi, saya tetap manusia seperti Gideon.
Saya transit di rumah mertua saya di Surabaya, mertua saya punya ruang doa. Saya berlutut di situ, Tuhan, ini bukan perjalanan yang enak, bahkan tim saya satu orang perempuan, orang Bali, saya bilang, kamu ikut ini jangan mikir kamu bisa pulang. Kamu harus pamit dengan keluargamu. Kalau keluargamu mengizinkan kamu ikut saya. Kamu jangan berpikir hidup aja. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya ke Jakarta. Tapi jangan mikir hidup, karena ini di sana kita nggak tahu apa yang terjadi. KTP kita Kristen, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya bergumul dalam doa, di situ Tuhan kasih saya firman Tuhan dengan jelas kitab Mazmur. Pergilah dan lihatlah perbuatan tanganku yang menghancurkan bangsa-bangsa. Taulah saya bahwa Allah yang menyuruh. 2, 3 konfirmasi. Saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat hari ini sampai besok Gambir udah ditutup. Dan saya ngalami semuanya, beberapa kami jadi saksi mata. Saya tidak menceritakan itu banyak semua ya apa yang Tuhan berbicara pada saya karena itu topik tersendiri. Tapi yang di sini saya maksudkan adalah Bapak Ibu waktu minta konfirmasi, 1, sejalan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengarahkan kita. Yang kedua, diteguhkan oleh nasihat ilahi. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu mendapatkan lebih dulu. Firman Tuhan membackup. Minta peneguhan dari pemimpin rohani. Dari orang-orang yang Bapak Ibu menjadi mentor Bapak Ibu. Minta peneguhan atau nasihat ilahi. Dan kemudian yang terakhir diteguhkan dengan damai sejahtera. Maksudnya apa sih? Tuhan Yesus pada waktu mau naik melakukan kehendak Bapa, naik ke salib gak damai bukan? Itu penuh dengan tangisan air mata. Sampai akhirnya di Taman Getsemani takut. Begitu takutnya karena terpisah dan menanggung dosa manusia dan terpisah dengan Bapanya. Bukan mendatangkan damai. Tetapi ketika dia berkata, bukan kehendakku, not my will. Tapi kehendakmu yang jadi. Pada waktu dia menyerahkan semuanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memerintah hati. Ada kalanya Bapak Ibu dengan saya dituntun melakukan tindakan A yang sangat sulit. Kalau pengampunan itu sudah pasti iyalah ya. Gak usah minta konfirmasi. Firman Tuhan sudah menyuruh kita seperti itu. Sulit ya. Tetapi Tuhan pada waktu kita bergumul menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan saya akan tutup dengan kisah ini. Satu kali saya waktu gembalakan dulu di Denpasar. Sekarang saya merintis lagi di daerah Kute pulang balik. Waktu saya menggembalakan di Denpasar. Satu kali ada satu jemaat karena saya seorang perempuan. Yang dimana dia diajarkan tidak mengakui pemimpin perempuan. Dia nuding mata saya. Dia bilang, wah dia maki-maki saya. Wah zaman dulu ada kusta ya, Musa ya. Zaman sekarang Panu gak muncul juga ya. Dia tuding-tuding saya, dia maki-maki saya. Aduh Bapak Ibu sebagai manusia saya juga sakit. Sakit dibegitukan, dimaki-maki. Saya bilang Tuhan kok gak ada pembelaan. Saya juga marah. Dia juga marah, suami istri dia marah. Saya gak tahu alasan kemarahannya bagaimana. Dia tuding-tuding saya. Dalam kemarahan saya manusia Pak Ibu digitukan, saya pemimpin. Digitukan itu juga ada marahnya. Saya waktu saya datang pada Tuhan, Tuhan cuma suruh saya doa puasa. Karena Tuhan tahu bahwa saya bisa meledak dalam emosi, doa puasa. Tuhan minta saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saya tidak akan saran Bapak Ibu doa puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam kalau tidak ada dorongan kuat. Karena akan dehidrasi, tidak dianjurkan. Kalau nggak makan aja oke, orang bisa tahan nggak makan. Tapi nggak minum nggak disarankan. Tapi karena begitu kuatnya saya bilang ke staf, saya tidak akan keluar kamar, saya akan 3 hari 3 malam ada di sini nggak makan nggak minum. Hari pertama lolos, hari kedua benar-benar saya kesulitan. Tiap saat karena kamar mandi dalam saya gebior air. Gebior air bukan mulutnya dibuka supaya air masuk, enggak. Saya gebior untuk mendinginkan kepala saya ikat dengan handuk. Hari ketiga firman Tuhan datang ke saya. Bangun, datangi orang itu. Pak, Ibu, dia yang bersalah, dia maki-maki saya. Sesuatu yang sulit untuk bangun, udah puasa 3 hari 3 malam, pikirain ada ayat apa, saya kirain ada, aku menyertai kamu, akan tak ada ajab, dia akan sakit, nanti kena stroke. Ternyata Tuhan bilang bangun, datangi dia. Itu sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi ketika kehendak saya tunduk kepada kehendak Allah, damai sejahtera Allah datang. Kehendak daging saya nggak mau Bapak Ibu, kalau bisa dia yang kena penyakit kan gitu ya. Saya manusia sih ya, tapi
Saya tundukkan kehendak daging saya pada kehendak Allah. Saya belum buka puasa, diberi kekuatan Tuhan, saya naik sepeda motor, saya datangi ke rumah jemaat yang memaki-maki saya. Benar Pak Ibu, saya belum ngomong ABCZ, saya baru bilang permisi, dibuka pintu, mereka berdua udah nangis. Mereka sampai berlutut-lutut nyembah, minta maaf. Saya lo gak ngomong apa-apa. Coba kalau saya gak nurut sama Tuhan, mungkin mereka kepahitan dengan saya sampai hari ini. Bukan nyari salah benernya, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Maka damai sejahtera melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Saya undang pada para musik maju ke depan. Kita akan datang pada Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu semua bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Khususnya yang hari-hari mengalami kebingungan. Ada di crossroad. Kita cari wajah Tuhan. Lagu yang pertama tadi akan membawa kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu tanya langsung sama Tuhan. Tuhan itu berbicara Bapak Ibu. Jangan buru-buru dengan Tuhan. Berulang-ulang. Tuhan bicara lewat impresi dalam hati kita. Tiba-tiba diingatkan ayat firman Tuhan. Tiba-tiba diingatkan nama seseorang. Doa saya hari ini setiap Bapak Ibu dilayani Tuhan. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku Hampiri hadiratnya. Setiap pribadi fokus hanya kepada Tuhan. bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ambil waktu sejenak pada hari ini. Amin. Roh Kudus, Bapak Ibu bebaskan kau menyembah Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk, bisa bersujud, bisa berdiri. Bebaskan. Arahkan dirimu hanya kepada Tuhan. Kalau kau sedang ada di crossroad, persimpangan jalan, kebingungan, datang lebih dulu pada Tuhan. Berulang-ulang Tuhan ingin berbicara pada kita. Lagu ini mengantar setiap kita masuk dalam hadiratnya, memandang kepada Kristus saja. Selama aku menyembah-Mu, Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tuhan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya tarik kami kepadamu sendiri Tuhan. bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Kami percaya, bahwa mujizat mujizat-Mu Tuhan masih masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
Oh Jesus, aku punya Tuhan yang besar, ya yang berjanji. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita berdiri bersama-sama, pujikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Percaya kuasanya, terima sekarang, terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Amin. Kami punya Tuhan yang besar. berjanji Yes, dan Lord. sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan Saya mengangkat iman setiap kami. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang. ku terima sekarang, ku terima sekarang Kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Yes Lord, amin, amin, amin Tuhan. Biar setiap orang yang pada siang hari menyembah, memuji Tuhan, dari mulut kami berkata, kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang berjanji dan kami percaya Engkau pasti menepati. Tuhan, kami terima sekarang. Kami terima dengan iman kemenangan darimu. Tuhan, kami umat kepunyaan-Mu. Engkau jauh lebih rindu berbicara pada setiap kami. Lebih daripada kerinduan kami mendengarkan Engkau. Saat ini Tuhan, Kau meneguhkan masing-masing kami. Sehingga kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kami percaya kami tidak perlu harus tahu semuanya. Kalau Allah yang berkata-kata berbicara, kami tundukkan diri kami di bawah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.